Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Aulia Yanti dengan NIM 2502010103992. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Daras Budi Slamet Riyadi. Di sini saya mau menjelaskan tentang Pancasila sebagai satu-satunya sumber hukum di Indonesia. Selalu simak videonya ya. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Selain menjadi dasar negara, Pancasila juga merupakan ideologi bangsa, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan sumber dari segala sumber hukum. Artinya, semua peraturan yang berlaku di Indonesia harus berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tidak boleh ada aturan atau kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Mengapa Pancasila disebut sebagai sumber hukum? Karena setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah, semuanya harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Jika ada suatu peraturan yang bertentangan dengan Pancasila, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi pedoman agar hukum yang dibuat tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan keadilan, melindungi hak masyarakat, menjaga persatuan bangsa, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan makna dari setiap sila Pancasila dalam pembentukan hukum di Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Makna dari sila pertama adalah bahwa hukum yang berlaku di Indonesia harus menghormati nilai-nilai keagamaan dan menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama serta menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Negara tidak boleh memaksakan seseorang untuk menganut agama tertentu maupun melarang seseorang menjalankan ibadahnya selama tidak melanggar hukum. Contoh penerapannya adalah pemerintah memberikan perlindungan terhadap tempat ibadah, menjamin kebebasan beragama, dan memberikan sanksi kepada pihak yang melakukan tindakan intoleransi atau penistaan agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung makna bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, ataupun status sosial. Semua warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang adil. Contohnya adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan bagi korban kekerasan, perlindungan anak, serta larangan melakukan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Makna sila ketiga adalah bahwa hukum harus menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum tidak boleh menimbulkan perpecahan, melainkan harus memperkuat rasa persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Contohnya, yaitu adanya aturan yang melarang tindakan yang mengancam keutuhan negara seperti separatisme, penyebaran ujaran kebencian, dan tindakan yang memicu konflik antara suku maupun agama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi dalam pembentukan hukum. Keputusan tidak diambil secara sepihak, tetapi melalui proses musyawarah dan perwakilan rakyat, yaitu oleh DPR bersama Presiden. Contohnya adalah proses penyusunan undang-undang yang melibatkan pembahasan bersama antara pemerintah dan DPR, serta pelaksanaan pemilihan umum sebagai sarana rakyat memilih wakilnya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna sila kelima adalah bahwa hukum harus memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat tanpa memandang latar belakangnya. Tujuan akhirnya adalah menciptakan kesejahteraan yang merata. Contohnya adalah adanya perlindungan terhadap hak pekerja, pemberian bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, pemerataan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesempatan kerja yang adil bagi seluruh warga negara. Tindakan sederhana tersebut merupakan bentuk pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan sekaligus bentuk ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Selain itu, Pancasila juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Pertama, menjadi dasar dalam pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan. Kedua, menjadi pedoman bagi pemerintah dalam membuat
membuat kebijakan. Ketiga, menjadi pedoman bagi hakim dalam menegakkan keadilan. Keempat, melindungi hak dan kewajiban seluruh warga negara. Dan yang terakhir, menjaga persatuan, ketertiban, serta kehidupan bermasyarakat agar tetap harmonis. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jangan hanya menghafalkan 5 sila, tetapi juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita dapat menjadi warga negara yang taat hukum, menghargai sesama, dan ikut menjaga persatuan bangsa. Sebagai kesimpulannya, dapat kita pahami bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Semua peraturan yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Melalui Pancasila, hukum di Indonesia diharapkan mampu menciptakan keadilan, memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat, menjaga persatuan bangsa, serta mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai Pancasila sebagai satu-satunya sumber hukum di Indonesia. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman dalam pembentukan hukum di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.